warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya Nadia Sunarti, mahasiswa dari STKIP Purwakarta, Prodi PGSD semester 7. Saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi pendidikan di Jepang. Saya akan menjelaskan bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Indri Lestari, Rahmat Isra Insanu, dan juga Lukman Hakim. Langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Jika berbicara tentang negara Jepang, yang pertama kali terbersit dalam benak kita adalah bunga sakura. Kebersihan, kedisiplinan, pendidikan, tempat wisata, makanan, teknologi, inovasi, dan kebudayaannya. Maka, tidak jarang di antara kita menjadikan Jepang sebagai tujuan negara yang ingin untuk dikunjungi. Namun, di antara banyaknya keistimewaan negara Jepang, bagian yang paling menarik untuk dibahas adalah inovasi pendidikan di Jepang. Seperti apa pendidikan di Jepang itu? Langsung saja kita bahas. Negara Jepang adalah negara yang paling sukses dengan teknologinya selain Amerika. Boleh dibilang, negara Jepang merupakan negara yang paling unggul dalam segi kualitas bahkan kuantitas mereka di Asia Timur. Selain sukses dalam bidang teknologinya yang penuh dengan inovasi, negara Jepang juga terkenal dengan sistem pendidikannya. Untuk itu, tidak heran jika negara yang dijuluki sebagai matahari terbit itu memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Jika membahas mengenai sistem pendidikan, setiap negara tentu saja memiliki sistem pendidikannya masing-masing. Salah satunya adalah negara Jepang. Sejak tahun 1980, Jepang lebih fokus pada pendidikan internasional di perguruan tinggi negara mereka dengan menerapkan sistem khusus untuk setiap pelajar internasional yang belajar di Jepang diharuskan untuk menyelesaikan tes bahasa Jepang. Ada fakta menarik tentang Jepang mengenai bahasa yang digunakan. Negara Jepang sangat menjunjung tinggi bahasa ibu atau bahasa Jepang, sehingga banyak warganya yang tidak menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris, sehingga hal yang wajib bagi pelajar internasional untuk menyelesaikan tes bahasa Jepang terlebih dahulu. Untuk kurikulum pendidikan di Jepang dengan tingkat satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah juga memiliki kurikulum yang hampir serupa dengan Indonesia, yaitu memiliki mata pelajaran IPA, IPS, dan juga matematika. Namun, mereka menambahkan pendidikan moral dan juga ekstrakurikuler. Sekolah di Jepang mewajibkan pelajarnya untuk bersekolah sampai usia 15 tahun dan 99% pelajar di Jepang lulus dari menengah pertama untuk melanjutkan ke jenjang menengah atas. Yang menjadi keunikan di negara Jepang adalah ketika sudah mencapai jenjang atas, pemerintah akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Namun untuk biaya transport dan juga makan siang itu ditanggung oleh orang tuanya masing-masing. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan Jepang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 6 tahun pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Jepang dibagi menjadi 3 tahun pendidikan menengah bawah dan 3 tahun pendidikan bawah. Karena negara Jepang memiliki program wajib belajar 9 tahun. Pendidikan wajib di Jepang adalah 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah bawah. Setelah mengenyam pendidikan bawah, siswa di Jepang memiliki pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas selama 3 tahun atau belajar di sekolah tinggi kejuruan atau diploma. Siswa yang lulus di sekolah menengah atas dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Jepang memiliki Special Needs Education. Selanjutnya, kalender akademik.
Jika di Indonesia, tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli. Jepang memilih pembelajaran pada bulan April dan berakhir di bulan Maret. Pada tahun berikutnya hampir sama. Sekolah di Jepang menerapkan 3 semester. Semester 1 pada bulan April sampai bulan Agustus. Semester 2 pada bulan September sampai bulan Desember. Dan semester 3 dari bulan Januari hingga bulan Maret. Sistem pembelajaran di Jepang pada umumnya berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu. Meskipun demikian, ada beberapa sekolah di Jepang yang sekolah sampai dengan hari Sabtu. Setelah selesai sekolah, siswa mendapatkan giliran untuk membersihkan kelas. Kemudian dilanjutkan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang disebut dengan student clubs. Kegiatan ekstrakurikuler atau student club di sekolah Jepang menawarkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ada kegiatan olahraga umum, olahraga tradisional, dan lain sebagainya. Kegiatan student club biasanya dilakukan setelah pembelajaran usai. Keuntungan mengikuti student club bagi siswa Jepang adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar. Pelajaran di sekolah menengah atas atau high school. Sistem pembelajaran di Jepang pada jenjang sekolah menengah atas memiliki 3 program. Yang pertama adalah program standar atau standard course, di mana siswa dapat mempelajari dasar dari berbagai topik yang dipelajari. Standard course ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk belajar ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah vocational course. Pada program ini, siswa akan mempelajari keterampilan-keterampilan khusus seperti pertanian, industri, perdagangan, perikanan, keperawatan, dan lain-lain. Siswa yang mengambil program ini akan memiliki keahlian khusus sesuai dengan pilihan mereka. Dan yang ketiga adalah comprehensive course, yang menggabungkan standard course dan vocational course. Pada program ini, siswa diberikan kesempatan untuk membuat jadwal yang sesuai dengan minat atau jalan yang akan dipilih di masa depan. Belajar keterampilan hidup. Kehidupan pelajar Jepang tidak hanya sibuk belajar pelajaran. Di sekolah mereka juga mendapatkan keterampilan hidup atau life skill. Banyak sekolah di Jepang tidak memiliki office boy ataupun janitors untuk membersihkan kelas. Siapa yang membersihkan kelas? Setiap siswa memiliki kewajiban membersihkan kelas mereka. Mereka akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk piket membersihkan kelas setiap harinya, setelah pelajaran berakhir dan sebelum kegiatan ekstrakurikuler dimulai. Begitupun saat kegiatan makan siang, siswa-siswa juga akan dibagi ke dalam kelompok yang bertugas untuk menyiapkan makan bagi teman-temannya. Hal ini bukanlah hal yang luar biasa. Orang tua tidak ada yang keberatan dengan kegiatan ini, karena selain mengajarkan kemandirian, hal ini juga mengajarkan tanggung jawab pada siswa. Yang F, fasilitas sekolah. Sekolah negeri atau sekolah pemerintah yang ada di Jepang pada umumnya memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana dengan standar yang sama. Begitu pula dengan kurikulum yang ditetapkan. Ini adalah alasan tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri di Jepang. Sekolah swasta tentu berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah swasta dijalankan berdasarkan prinsip atau keunggulannya sendiri, sehingga fasilitas yang dimiliki juga mengikuti sistem mereka. Misalnya, selain fasilitas dasar seperti kolam, toilet, perpustakaan, sekolah swasta ada memiliki laboratorium, kebun, stall kuda, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan yang baik tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Metode belajar siswa Jepang, kehidupan pelajar Jepang tentu memiliki perbedaan dengan Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan budaya dan juga kebijakan dari pemerintah. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas konsep pendidikan di Jepang ya, yang berhasil dan bisa kita contoh. Nah, yang pertama kita membahas TK. TK di Jepang seperti apa? Nah, taman kanak-kanak. Jadi mungkin kita bisa lihat ya, anak-anak pada tingkat pendidikan TK mulai dari belajar menghitung, membaca, dan materi pelajaran kognitif lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak akan ditemui di Jepang. Tuh di Jepang nggak ada.
Jepang merancang konsep tingkat pendidikan TK bukan bertujuan untuk pengajaran, tetapi merupakan proses pendidikan. Pada tingkatan ini, anak-anak akan diperkenalkan dan dilatih untuk mengembangkan beragam keterampilan hidup agar membentuk pola kebiasaan sehari-hari yang bersifat positif. Nah, itu pendidikan TK di Jepang. Selanjutnya, sekolah dasar. Sekolah dasar di sana istilahnya Shogakko. Nah, sesungguhnya kalau kurikulum Jepang dan Indonesia hampir mirip-mirip pada tingkat pendidikan SD di ini. Tetapi ada perbedaan dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 dan 2 SD. Anak-anak SD sudah disuguhkan dengan pelajaran IPA, IPS maupun mata pelajaran lain sejak di kelas awal. Akan tetapi, siswa kelas 1 dan 2 di Jepang diberikan mata pelajaran kebiasaan hidup, musik, dan menggambar. Nah, jadi SD kelas 1 2 belum diajarkan IPA IPS ya. Hanya belajar hidup, belajar kebiasaan hidup dan musik dan menggambar. Itu saja. Cukup pengenalan di kelas 1 dan 2, hanya pengenalan musik ya, pola hidup dan menggambar, itu saja. Lalu di tingkat sekolah menengah pertama SMP, Chugoko. Pada tingkat pendidikan SMP, Jepang menitik beratkan kurikulum pada pendidikan bahasa Jepang, ya bahasanya bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Pendidikan bahasa asing dahulu kala menjadi pelajaran pilihan bagi murid. Tetapi pada kurikulum 2002, kini menjadi pelajaran wajib di tingkat SMP. Selain pendidikan utama, Jepang juga memiliki ekskul ya, sama seperti di Indonesia. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun dari jenjang SD dan SMP. Ini bukan peraturan semata, karena jika ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka akan diberikan sanksi hukuman. Biaya pendidikan di Jepang sebagian besar ditanggung pemerintah. Itu ya, jadi sekolah full ditanggung pemerintah. Seperti fasilitas sekolah, buku, biaya pengajaran, biaya masuk, nah itu dibayar oleh pemerintah. Tapi kalau orang tua atau wali murid hanya membayar perlengkapan sekolah, makan siang, biaya piknik untuk anak, itu saja. Nah, lalu selanjutnya sekolah menengah atas, SMA ya. Kalau di sana mungkin istilahnya Koukou. Nah, di Jepang, tingkat pendidikan SMA merupakan tingkat yang paling sering mengalami perubahan kurikulum dibanding tingkat lainnya. Jepang menerapkan kompleksitas pelajaran pada tingkatan ini seperti Indonesia. Ya, SMA di Jepang sudah diadakan sistem penjurusan. Tetapi penjurusan tersebut dilakukan di kelas 3 SMA. Jurusan yang disediakan meliputi IPA dan budaya atau sosial, gitu ya. Jadi penjurusannya hanya di kelas 3 SMA. Nah, itu untuk sekolah menengah atas. Selanjutnya yang terakhir, universitas atau perguruan tinggi. Di sana disebut Daigaku. Tingkat pendidikan perguruan tinggi di Jepang bisa dibilang mirip ya dengan pendidikan di Indonesia. Tingkat universitas di Jepang menawarkan gelar sarjana, magister, dan PhD dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Pendidikan pada tingkat ini disediakan oleh universitas swasta, negeri, dan perguruan tinggi junior. Nah, itu. Kalau masa studi sarjana, gakushi disebutnya, adalah 4 tahun ya. Kalau masa studi pasca sarjana, shiyus ya, mungkin istilahnya seperti itu. Di Jepang sama seperti Indonesia, sekitar 2 tahun. Dan masa studi doktor di sana mungkin disebut hakase. Di Jepang adalah
3 tahun ya. Nah, itu dia konsep pendidikan di Jepang ya, yang hampir mirip dengan Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, konsep pendidikan negara Jepang memiliki kemiripan dengan Indonesia, yang dimana siswa perlu melalui 4 tahap pendidikan, yaitu 6, 3, 3, 4, yang artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan sekolah dasar, 3 tahun untuk SMP, 3 tahun untuk SMA, dan 4 tahun untuk perguruan tinggi. Hal yang juga menjadi pembeda konsep pendidikan Indonesia dengan Jepang, yaitu di Jepang berfokus pada pengembangan watak dan kepribadian siswa, serta menjadikan kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan. Sedangkan Indonesia berfokus pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester siswa sebagai penentu kelulusan. Berikut hal-hal yang menjadi pembeda antara pendidikan di Jepang dan di Indonesia di tingkat dasar. Yang pertama, kebersihan sejak dini. Sekolah di Jepang tidak memiliki petugas kebersihan agar anak bisa bekerja sama, bertanggung jawab, dan peka akan kebersihan di kelas dan lingkungan sendiri. Didampingi pula dengan kurikulum cara pengelolaan sampah yang baik. Kemudian yang kedua, makan bersama. Jika di Indonesia ada kantin dan beragam jajanan di luar sekolah, maka di Jepang berbeda, yaitu pihak sekolah mengatur makanan siswa mereka mulai dari menunya, gizinya, hingga cara mereka makan. Kegiatan makan siang bersama ini diikuti siswa hingga guru, dan ini bertujuan untuk membangun hubungan positif antar siswa dan juga siswa dengan guru. Yang ketiga, mata pelajaran sedikit. Jika di Indonesia mata pelajaran cenderung banyak dan dapat berulang di hari-hari berikutnya, di Jepang berbeda, memiliki mata pelajaran sedikit dan hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Yang keempat, pendidikan karakter. Di Indonesia, setiap semester selalu ada ujian, namun di Jepang tidak ada. Pada 3 tahun awal sekolah dasar di Jepang, siswa akan fokus pada pendidikan karakter seperti sopan santun, tolong menolong, bersikap di publik, dan lain sebagainya. Karena menurut pemerintahan Jepang, pendidikan karakter akan menjadi dasar yang baik untuk siswa. Yang kelima, kebiasaan membaca. Di Indonesia termasuk minat baca yang rendah karena jarang membaca. Sedangkan siswa di Jepang dibiasakan untuk membaca selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, pembiasaan tersebut telah diikuti oleh sebagian pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, perlengkapan sekolah yang sama. Di Jepang, mulai dari tas hingga sepatu memiliki model yang sama, sehingga tidak ada menimbulkan kecemasan sosial antar siswa.